nggak bersua lah, mati bersua padahal posting mulu. Oke, jadi kali ini aku mau nyoba bahas atau review kamera analog lagi. Kali ini yang mau aku review adalah Nikon FM10, salah satu kamera analog berjenis SLR yang sebenarnya mau cerita dikit ya. Sebenarnya aku bukan awalnya nggak ngincer kamera Nikon ini sih, cuman lebih ngincer kamera Nikon FM2 gitu. Cuman karena harga FM2 udah jutaan, kalau nggak ya 800 ribuan sekian ya, jadi terlalu tinggi. Jadi kebetulan aku nemu kamera analog ini dengan harga yang relatif murah, yaitu 350 apa ya, udah sama lensa. Cuma lensanya bukan ini, lensanya kayak gini nih. Lensanya ini harganya tuh 350.000. Beruntung sih dapetnya sih di Instagram gitu, kayak dulu ada lelang, terus aku kan kalau lelang selalu di akhir yang lihat ya, oh harganya baru 300, aku naikin lah. Nah, gitu di titik akhir dapet deh 350.000. Nah, untuk lensa yang ini aku juga belinya lelang juga sih, harganya 350.000 juga kalau nggak salah. Jadi harga lensa ini sama kamera full lensa itu hampir sama. Cuman terlepas dari itu, aku puas sih dengan hasil dari lensa yang dijual ini. Hasilnya bagus dan membahagiakan gitu hasilnya. Nanti di akhir mungkin akan aku coba tampilin ya hasilnya gimana. Nah, sekarang kita bahas dulu dari kamera analognya. Kamera analog ini full manual ya. Full manual enggak juga sih, soalnya ada LM. Dia harus pakai baterai kalau misalnya mau nyalain light meter. Cuman secara pribadi sih aku nggak terlalu suka ya kalau misalnya main pakai light meter. Pertama karena males masang-masang baterai, kedua juga males ngatur-ngaturnya aja gitu. Secara kan pengen belajar untuk untuk peka sama kamera aku sendiri. Jadi gimana sih pencahayaannya bagus gimana, walaupun itu nggak bagus juga ditiru ya, karena kita sebenarnya nggak tahu tone yang dihasilkan dari kamera analog itu bener atau enggak gitu, tone dari roll filmnya. Cuman karena aku mainnya untuk seneng-seneng, untuk membahagiakan diri ya sah-sah aja gitu. Sekarang kita mulai dari focusingnya ya. Ini kalau di SLR tuh lensanya kita udah bisa focusing sendiri. Nah, ini untuk focusing. Kebetulan kan lensanya f50 ya. Jadi focusingnya hanya sampai 50 meter doang focusing. Kemudian ini ada aperture, bukan aperture. Nah, untuk melihatnya bentar. Ya namanya kamera bekas ya, agak rumit. Kita coba di mode bulk. Nah, ini bukaan aperture, bukaan dari yang terkecil. Ini bukaan terkecil, kemudian terbesar tuh 1.4. Ini super bokeh parah sih menurutku pribadi sih. Aku senang dengan hasilnya yang bokeh-bokeh secara aku pribadi ya. Itu ini mode bulk. Untuk mode ini kan mode bulk nih. Ini shutter count-nya tuh bulk tuh untuk ngecek ngecek kecepatan dari kamera ini. Kalau mode bulk itu dipakai manakala kita mau bikin time lapse, kamera foto time lapse gitu, yang pakai nanti shutter release. Aku kebetulan ada, nanti aku bahas juga kapan-kapan gitu. Terus ada dari 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125. Kita coba lihat beda-bedanya kah. Ini 1, ini 2, 4 gitu, dan lain-lain gitu ya. Uniknya dari kamera analog ini, kalau misalnya nih si kokang dibalikin ke sini, dia nggak mau jeprek karena on off nya kamera ini sebenarnya dari sini. Jadi dia harus dikokang lagi, nggak usah dibalikin baru jepret gitu sih. Secara fungsional semuanya fungsi sih, bahkan timernya pun juga fungsi ya. Ini coba semuanya fungsi sih. Jadi secara pribadi aku sangat menyukai kamera ini karena di satu sisi murah aku dapetinnya, di satu sisi ya memuaskan aja gitu. Yang mahal lensanya ya, cuman sebanding dengan apa yang aku dapetin dari kamera ini.
Cuman sayangnya aku udah cukup lama nggak hunting kamera ini ya, karena nggak ada partner atau malas untuk keluar. Mungkin suatu saat nanti akan nyoba hunting lagi. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang mau diajakin bikin konten gitu, mau pakai kameraku boleh, kamera sendiri boleh. Nanti roll dari aku nggak jadi masalah, entahnya cuman aku rekam gitu. Kayaknya seru. Kapan-kapan kali ya. Gitu. Kita coba load film ya. Bentar, kita coba load filmnya. Agak seret ini, udah lama nggak kepake. Sayang juga sebenarnya. Kalau kamera analog ini kita harus bersabar karena belum ahli-ahli banget. Dikorbankan dulu. Ini speed 2. Nah, udah kekalot, baru ditutup. Nah, harus agak tenggelam lagi. Nah, kalau SLR ini, kalau film udah terpasang dengan baik tuh ini harusnya muter. Nah, dia muter kan, jadi film udah terangkat dengan baik. Kurang lebihnya itu sih review dari Nikon FM10 yang bisa saya sampaikan. Mungkin siapa tahu di sini teman-teman ada yang mau ditanyain atau apa gitu, sampaikan saja. Aku akan dengan senang hati mereviewnya itu kapan-kapan. Oke, gitu aja ya. Siapa yang mau bikin konten bareng yuk, yang di Jogja yuk bareng-bareng. Aku kamera ya, aku yang video, kalian yang hunting. Gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.